Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai instalasi wudhu atau lebih ke pengenalan wudhu ya. Kalau instalasinya nanti dijelaskan di video yang lain. Untuk linknya ada di kolom deskripsi ya. Di video ini yang dijelaskan mengenai sejarah singkat dari wudhu itu sendiri dan juga kelebihan dan kekurangannya di aplikasi wudhu. Pengenalan Odoo ya. Sebelum Mei 2014, Odoo dulunya dikenal dengan merek dagang Open ERP ya. Nah, pergantian nama tersebut dikarenakan kini Odoo juga menyediakan aplikasi termasuk website builder. Jadi apa ya, semacam blogspot lah atau WordPress-nya gitu. Lalu ada e-commerce-nya, point of sale dan business intelligence. Nah, di sini berarti Odoo menyediakan standarisasi yang cukup tinggi ya untuk ERP ya. Jadi lebih bisa menangani proses-proses yang kompleks di dalam perusahaan. Odoo adalah sebuah perangkat lunak atau aplikasi bisnis ERP yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan manufaktur dan jasa bersifat open source. Nah, Odoo juga itu masuk ke aplikasi yang multi-platform. Nah, bisa digunakan dalam desktop, bisa digunakan di web, mobile, gitu ya. Nah, produk ERP itu ada 3 ya. Ada Odoo Enterprise, yaitu aplikasi bisnis ERP yang ditawarkan oleh pihak Odoo untuk diinstal langsung pada hardware perusahaan dengan membayar lisensi kepada Odoo. Artinya ini adalah berbayar ya. Lalu yang kedua ada Odoo Online SaaS, yaitu aplikasi bisnis ERP yang ditawarkan oleh pihak Odoo, di mana perusahaan harus membayar lisensi kepada Odoo dan servernya langsung, gitu ya. Disediakan oleh Odoo di cloud server. Artinya, ini bukan hanya membayar atau membeli lisensi dari softwarenya, tetapi sewa hardware-nya juga gitu ya, atau sewa servernya. Jadi kita servernya ada di Odoo di sana gitu. Nah, kita bayar untuk softwarenya dan bayar untuk hardware-nya. Nah, biasanya kalau server seperti itu per tahun misalkan ya, dan lumayan juga gitu ya harganya. Lalu yang ketiga ada Odoo Community. Nah, ini aplikasi bisnis ERP yang disediakan oleh pihak Odoo di mana penggunanya tidak perlu membayar sedikit pun untuk mendapat akses kepada source code-nya. Dan bisa diinstal pada hardware manapun dan bisa melakukan kustomisasi modul yang sudah ada ataupun bisa membuat modul yang baru. Nah, yang kita gunakan itu yang ketiga ya Odoo Community. Nanti modul-modul yang digunakannya ya yang yang secara umum aja yang ada di perusahaan ya, misalkan ada sales, purchasing, inventory gitu. Terus ada mengenai SDM gitu ya dan lain-lainnya. Nah, mengenai ERP, peraturan perencanaan sumber daya perusahaan, ERP itu Enterprise Resource Planning. Nah, kita mata kuliahnya administrasi dan konfigurasi sistem enterprise. Nah, ERP ini masuk ke salah satu sistem enterprise ya. Akan memberikan manfaat yang besar kepada sebuah perusahaan dalam membantu mengolah sumber daya di sebuah perusahaan, sehingga semua sumber daya yang dimiliki dapat tercatat, terkontrol, dan dapat dengan mudah diberdayakan. Nah, kelebihan Odoo ERP, itu yang pertama, memiliki berbagai fitur yang lengkap dan didukung oleh komunitas. Nah, seperti yang kita gunakan ya, Odoo Community. Nah, berarti itu ada beberapa kelompok ya yang membuat komunitas yang mereka concern di pengembangan Odoo ya. Oke, bentar. Yang kedua mengenai integrasi yang solid. Ya. Nah, berarti karena sifatnya dari Odoo ERP ini adalah modular gitu ya, kita bisa install secara manual beberapa subsistem yang kita gunakan gitu, yang dibutuhkan gitu. Nah, setiap modul yang ada di dalam Odoo ERP itu mereka semua itu terintegrasi ya. Nah, kelebihannya ini ya dapat diintegrasikan antar setiap bagian gitu. Mulai dari websitenya, produk, live chat gitu ya, yang ada di fungsi yang ada di dalam Odoo-nya. Ada juga CRM gitu ya. Terus ada juga yang menu atau fungsi lain seperti ada lowongan kerja atau karir gitu.
dan lain-lainnya. Nah, hal ini bisa dilakukan karena sistem Odoo itu bisa ditambahkan, ya tadi yang ditambahkan secara manual ya, terus ditambahkan secara tersendiri gitu. Oke, yang kedua, kelebihan yang ketiga itu modular ya. Nah, Odoo menawarkan fleksibilitas melalui modul-modul yang dapat dibongkar pasang ya dengan mudah dan diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi perusahaan. Nah, karena bentuknya yang modular ini gitu, jadi si perusahaan bisa memulai dengan beberapa modul utama gitu ya. Nah, modul-modul utama yang tadi saya jelaskan yang secara general ya, secara general yang ada di dalam perusahaan. Lalu modul-modul baru bisa diganti atau ditambahkan juga gitu ya, dengan modul yang mungkin saja perusahaan tersebut ada pengembangan bisnisnya gitu kan di kemudian hari gitu ya. Lalu yang selanjutnya itu menawarkan TCO atau total cost of ownership ya, yang rendah gitu. Nah, jika perusahaan ini menggunakan Odoo ya, nah TCO ini kita sedikit jelaskan. TCO merupakan jumlah total biaya yang dibutuhkan dalam kepemilikan perusahaan dengan menaksir biaya langsung atau yang disebut juga itu dengan direct cost ya. Dan biaya tidak langsung atau disebutkan indirect cost. Hal tersebut terkait penggunaan software dan hardware-nya. Nah, misalkan platform ini digunakan ya di dalam sebuah perusahaan, maka ada beberapa nilai dan manfaat yang akan didapatkan seperti mampu menurunkan biaya administrasi, gitu, biaya operasi, biaya persediaan, biaya penggajian ya atau biaya SDM-nya gitu. Dan juga biaya perawatan. Nah, itu masuk ke dalam TCO. Lalu yang kelima, kustomisasi yang mudah ya. Nah, kita seperti yang kalau misalkan udah nonton instalasi dari Odoo gitu ya, itu ketika ditampilkan kita bisa kustomisasi ya dari subsistem yang digunakan gitu. Nah, selain dari subsistem tersebut atau mudah menginstalasi subsistemnya, nah, software ini juga menawarkan fleksibilitas untuk kostum apapun yang ada di dalamnya. Ya, cukup dengan pemahaman penggunaan bahasa pemrograman Python. Nah, berarti ini dasarnya itu menggunakan Python ya. Nah, pengguna dapat membuat modul sendiri di Odoo ya, termasuk ketika ingin membuat tema sendiri. Nah, ini Odoo yang lebih lanjutnya ya. Lalu yang terakhir ini jelas ya tersedia secara gratis, open source ya. Karena bersifat open source, pengguna dapat mendownload Odoo ini secara gratis di websitenya. Tidak perlu menggunakan biaya sedikit pun. Oke, kita next. Nah, kekurangan Odoo. Nah, kelemahannya yang pertama itu dari kelemahan pada SEO untuk tags ya. Nah, khusus untuk layanan website builder yang menggunakan fungsi atau subsistem website builder, sistem Odoo memiliki manajemen tags website yang buruk gitu ya. Untuk mengatasinya, misalkan si pengguna itu bisa menonaktifkan atau mendisablekan penelusuran mesin pencari untuk halaman tags. Jadi fungsi untuk halaman tags-nya itu kita nonaktifkan saja gitu. Karena ya masih terdapat bugs. Nah, selanjutnya membutuhkan resource yang cukup besar. Nah, jadi kalau kita install Odoo, itu kita install aplikasi Odoo-nya itu sendiri dan ada PostgreSQL yang kita install. Gitu. Dan itu membutuhkan resource sekitar 1,1 giga ya. Lumayan, dan proses instalasinya juga lumayan lama. Oke. Nah, itu sudah selesai dari pemaparan pengenalan Odoo-nya. Kalau ada pertanyaan seperti biasa bisa diajukan di WhatsApp atau di forum e-learning-nya. Oke, mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.